Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu tidak hanya berupa musibah atau kesengsaraan, namun ada kalanya berupa kelapangan ataupun kenikmatan. Bisa berupa kondisi sehat maupun sakit, bisa juga berupa kekayaan maupun kemiskinan. Nikmat dan musibah adalah sunnatullah. Terkadang Allah memberi nikmat di balik besarnya musibah, dan terkadang pula nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba akan segera disusul dengan musibah. Apa yang pada mulanya terasa pahit dan tidak enak bisa berbalik menjadi hikmah yang menyenangkan. Dan demikian pula sebaliknya, apa yang tadinya menyenangkan justru akan muncul darinya bahaya dan malapetaka. Cerita metafora berikut barangkali bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Jemaah rahimakumullah, Al-Kisah ketika musim kemarau baru saja tiba, seekor burung pipit mulai merasakan tubuhnya kepanasan, lalu mengumpat pada lingkungan yang dituduhnya tidak bersahabat. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat yang sejak dulu menjadi habitatnya dan terbang jauh ke utara yang konon kabarnya udaranya selalu dingin dan sejuk. Benar, pelan-pelan dia merasakan kesejukan udara. Makin ke utara, makin sejuk. Dia semakin bersemangat memacu terbangnya lebih ke utara lagi. Terbawa oleh nafsu, dia tidak merasakan sayapnya yang mulai tertempel salju. Makin lama makin tebal dan akhirnya dia jatuh ke tanah karena tubuhnya terbungkus salju. Di tanah, salju yang menempel di sayapnya justru semakin tebal. Si burung pipit tidak mampu berbuat apa-apa dan menyangka bahwa riwayatnya akan segera berakhir. Dia merintih menyesali nasibnya. Mendengar suara rintihan seekor kerbau yang kebetulan lewat datang menghampirinya. Namun si burung kecewa. Mengapa yang datang hanya seekor kerbau? Dia menghardik kerbau agar menjauh dan mengatakan bahwa makhluk yang tolol tidak mungkin mampu berbuat sesuatu untuk menolongnya. Si kerbau tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri, kemudian kencing tepat di atas burung tersebut. Si burung pipit semakin marah dan memaki-maki si kerbau. Laki-laki kerbau tidak bicara. Dia maju satu langkah dan mengeluarkan kotoran ke atas tubuh burung. Seketika itu si burung tidak dapat bicara karena tertimbun kotoran kerbau. Si burung mengira bahwa dia akan segera mati karena tidak bisa bernafas. Namun perlahan-lahan dia merasakan kehangatan. Salju yang membeku pada bulunya pelan-pelan mencair oleh hangatnya kotoran kerbau. Dia dapat bernafas lega dan melihat kembali langit yang cerah.
Si burung pipit berteriak kegirangan, menyanyi keras sepuas-puasnya. Mendengar ada suara burung bernyanyi, seekor anak kucing menghampiri sumber suara. Mengulurkan tangannya, mengais tubuh si burung dan kemudian menimang-nimang, menjilati, mengelus dan membersihkan sisa-sisa salju yang masih menempel pada bulu burung. Begitu bulunya bersih, si burung menyanyi dan menari kegirangan. Dia mengira telah mendapatkan teman yang ramah dan baik hati. Namun apa yang terjadi kemudian? Seketika itu juga dunia terasa gelap gulita bagi si burung, dan tamatlah riwayat si burung pipit dimakan oleh anak kucing. Hadirin jamaah rahimakumullah, musibah adalah sunatullah yang berlaku bagi hambanya dan bisa menimpa siapa saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang ingkar dan banyak berbuat dosa, tetapi juga menimpa orang-orang yang beriman, yang rajin beribadah. Bahkan semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, seringkali ujian atau musibah yang diberikan Allah kepadanya semakin berat karena dia hendak menguji kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya tersebut. Dalam beberapa surat Al-Quran disebutkan tentang ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kondisi senang maupun kondisi sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, kalau bukan karena ujian dan musibah dunia yang menimpa seorang hamba, bisa jadi dia akan tertimpa musibah penyakit sombong, ujub, bangga diri, angkuh dan kerasnya hati yang dapat menyebabkan kebinasaannya cepat atau lambat. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap musibah yang diberikan Allah bukan tanpa tujuan dan pelajaran. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa mencari hikmah dari musibah yang terjadi. Tidak hanya agar musibah tidak terulang kembali, namun juga untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa segala nikmat dan musibah yang diberikan Allah itu semuanya dalam kerangka Rahman dan Rahimnya. Allah itu mencintai dan menyayangi kita dengan berbagai cara dan jalan. Cara Allah menyayangi kita terkadang bukan dengan memberi kita hidup dalam limpahan harta, tapi dengan hidup penuh kesederhanaan, sebab Allah ingin meringankan hisab kita kelak di hari perhitungan. Cara Allah menyayangi kita terkadang bukan dengan segera memberi kita kesembuhan dari sakit yang kita derita, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Cara Allah menyayangi kita terkadang dengan memberi kita berbagai musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajat kita di sini di dunia maupun kelak di surga. Cara Allah menyayangi kita terkadang bukan dengan cara mengabulkan apa yang kita inginkan, akan tetapi dengan menunda atau menggantikan dengan sesuatu yang lain, karena Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kita minta. Cara Allah menyayangi kita terkadang bukan dengan memberi kita kemudahan dan kesuksesan,
tetapi dengan memberi kita berbagai macam kesulitan, bahkan kadang kegagalan. Sebab Allah ingin menyadarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan itu ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil agar ke depan kita lebih bijak. Cara Allah menyayangi kita terkadang bukan dengan meringankan masalah kita, akan tetapi dengan menguatkan jiwa kita, sehingga seberat apapun masalahnya kita akan tetap bertahan dan tidak pernah menyerah. Hadirin jemaah rahimakumullah, itulah sebagian dari cara Allah menyayangi kita. Untuk itu tetaplah berhusnudzon kepada Allah atas segala sakit, segala musibah, kesulitan dan kegagalan yang kita alami. Memang butuh kesabaran dan keikhlasan agar kita mendapatkan ridha dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka hakikatnya itulah nikmat. Tetapi jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, maka sejatinya itulah musibah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.